Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan mereview, membahas tentang kemenangan pesta gol dari The Citizens Manchester City atas The Magpies Newcastle yang berlangsung di Etihad 5-0. Mereka menghantam tim asuhan Eddie Howe. Brace yang dilakukan oleh Raheem Sterling, ada gol dari Aymeric Laporte, sundulan dari Rodri, dan dilengkapi dengan gol juga dari pemain pengganti Phil Foden yang masuk di babak kedua menggantikan Gabriel Jesus, membuat sekarang City berlari kencang, berada di posisi atas lagi setelah kemarin Liverpool mengambil alih setelah ditahan imbang 1-1 oleh Spurs. Poinnya sama 83-83 tapi unggul selisih gol. Namun sekarang City 3 poin clear di atas Liverpool. Dengan 86 poin, mereka sekarang semakin dekat dengan gelar juara di IPL untuk keempat kali di bawah Pep Guardiola untuk bisa menjadi juara, karena mereka sebagai juara bertahan juga di IPL pada musim yang lalu. Sekarang bukan hanya soal 3 poin di mana City unggul dari Liverpool, lawan terberat mereka pada musim ini, tapi juga bagaimana target dari Pep untuk bisa mencetak gol banyak ke gawang Newcastle itu terwujud. Karena City perlu gol. Sehingga Pep ini menjaga dalam hitung-hitungan terakhir, seandainya sama poin dengan Liverpool di akhir musim pada tanggal 22 Mei yang akan datang, gol difference ini sangat berpengaruh. Ya, jumlah gol yang harus dihitung, siapa pemenangnya. Itulah yang membuat mereka termotivasi untuk menang dengan bukan saja 1-2 gol, tapi 5 gol ke gawang Newcastle. Dengan ketambahan 5 gol ini, maka posisi gol difference dari City ini sekarang unggul 4 gol di atas Liverpool. Mereka sekarang punya plus dengan 68 plus gol mereka, Liverpool 64. Mereka memasukkan 89 gol, kemudian kemasukan 21 gol. Nah, itulah saya katakan 68 gol plus. Liverpool dengan 87 gol kemasukan 23 gol, sehingga plusnya 64. Dengan 4 gol di atas Liverpool, ini lebih tenang bagi Pep Guardiola untuk meneruskan 3 pertandingan lagi ke depan, di mana City akan bertarung melawan Wolves di markas Wolves, kemudian juga akan tandang ke London bertarung dengan West Ham sebelum mereka balik ke Etihad untuk menjamu Aston Villa. Nah, Liverpool ini akan melakoni laga-laga yang sangat berat, bukan berat apa, dengan jadwal yang sangat ketat. Ini sangat melelahkan buat mereka. Bahkan rentan pemain-pemain Liverpool cedera. Ini harus diatasi oleh Klopp untuk membuat rotasi. Karena yang paling penting mereka tampil di UCL di final. UCL menghadapi Madrid pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Stade Frank Paris. Bagaimana juga mereka harus bisa menghadapi Chelsea di final Piala FA 14 Mei yang akan datang. Jadi itulah rentetan jadwal yang sangat padat. Karena Rabu ini mereka sudah berhadapan dengan Aston Villa di Villa Park. Tidak boleh kalah kalau masih ingin untuk bisa menjaga asa bertarung dengan City dalam race menjadi juara di IPL. Mereka harus menang di Villa Park menghadapi Aston Villa. Kalah atau imbang, berat. Gelar juara akan menjadi milik akan lebih enak, lebih tenang bagi City. Makanya harus menang. Setelah itu 2 hari kemudian mereka harus berpikir menghadapi Chelsea di Wembley. Kemudian juga mereka harus ke St. Mary menghadapi Soton. Itulah laga-laga berat sebelum mereka kembali ke kandang untuk bisa menjamu Wolves dalam pertandingan terakhir dan menatap laga di UCL menghadapi Madrid. Jadi itu sangat-sangat rumit, sangat berat, melelahkan bagi pemain-pemain Liverpool. Tinggal pintar-pintarnya Jurgen Klopp. Nah, kita kembali dengan apa yang terjadi di Etihad. 5 gol ini pantas kalau Pep itu bergembira, bersorak gembira, bereforia karena ini kemenangan yang besar yang mereka dapatkan dari Newcastle, tim yang sedang bagus-bagusnya. Ya, karena Newcastle ini berpotensi, sekarang mereka sudah aman, sudah tidak terdegradasi, berpotensi menjadi lawan yang kuat kalau mereka pada musim depan membeli 5-6 pemain baru yang kuat dengan kualitas bagus karena mereka punya duit. Ini akan menjadi saingan kuat bagi City, bagi Liverpool, juga termasuk bagi Chelsea, bagi Arsenal. Mereka berpotensi bisa meramaikan untuk bisa menjadi juara pada musim depan. Sekarang Pep fokus untuk bisa menjadi juara. Mereka sudah tersisih menghadapi Madrid di semifinal dan gagal untuk menciptakan sejarah. Pertama kali menjadi juara di UCL.
Mereka sudah mengubur itu, sekarang harus mengamankan satu-satunya piala atau trofi yang sudah depan mata. Juara di IPL. Dan memungkinkan dengan 3 poin sekarang aman. Mereka hanya butuh 7 poin. 2 kali menang dan 1 imbang. Sehingga dengan poin yang mereka ada sekarang, dengan 86 poin, mereka akan finish dengan 93 poin. Akan sulit dikejar oleh Liverpool. Walaupun nantinya Liverpool menang dengan 9 poin. Ada 3 pertandingan ke depan dihajar habis. Dengan 9 poin tambahan, Liverpool 83 poin saat ini. Maksimal poin bagi Liverpool itu hanya 92 poin. Tidak bisa mengejar City. Kalau City cuma dapat 7 poin. Tapi kalau City bermain dengan stabil, konsisten dengan 9 poin dalam 3 laga ke depan, udah pasti aman. Karena kan mereka bukan soal 9 poin. 7 poin saya katakan tadi, 7 poin saja sudah cukup buat pasukan Pep Guardiola. Nah, kalau melihat juga pertandingan mereka melawan Newcastle, memang mutlak menjadi milik bagi City. Karena apapun yang harus dikatakan, ini tidak perlu dalam pembahasan yang lebih panjang. Itu kalah segala-galanya Newcastle. Hanya terus dipaksa bertahan dalam tekanan yang luar biasa. Sesekali mereka counter attack, sulit menghadapi penguasaan bola yang tinggi, intensitas serangan yang sangat bagus, kontrol permainan ada di City. Mereka punya 3 gelandang oke, Kevin De Bruyne yang sangat baik, Ilkay Gundogan bersama dengan Rodri itu begitu kuat. Tidak mampu ditandingi oleh Bruno Guimaraes, Joelinton yang ada di sana, Shane Long-Taf, termasuk Almiron, pemain-pemain yang dimainkan oleh Eddie Howe, berat sekali. Chris Wood juga di depan sulit, bersama dengan Maximin untuk membongkar pertahanan yang kuat, yang disiplin dibangun oleh Aymeric Laporte dan Ruben Dias di awal, dengan Cancelo di kanan dan Zinchenko. Zinchenko bermain bagus, terutama di babak kedua, termasuk dengan Cancelo. 2 fullback ini rajin untuk bisa membantu serangan dan memang mereka layak mendapatkan, bahkan bisa lebih dari 5 gol. Memang ada masalah dengan Ruben Dias, mungkin agak ketarik hamstringnya, sehingga dia perlu diganti di babak kedua dan Fernandinho masuk. Ini juga tidak ada masalah. Di saat John Stones tidak ada, Fernandinho mampu bermain sangat dingin, sangat tenang di belakang. Ilkay Gundogan yang menjadi kapten harus melepaskan ini, menghormati terhadap seniornya. Fernandinho yang menjadi kapten, dan ini mungkin menjadi musim terakhir bagi seorang Fernandinho karena dia akan pensiun, dia akan kembali ke negaranya, sehingga Pep terus bisa memberikan laga-laga walaupun hanya dalam separuh pertandingan, tetapi dia harus memberikan terus sebagai penghormatan terhadap pemain yang satu ini. Dan Fernandinho tampil bagus ya untuk berpasangan dengan Aymeric Laporte. Sepanjang babak kedua juga dia tampil oke. Terutama juga bagaimana ketika Foden masuk menggantikan Jesus. Permainan City tidak pernah kendor, tidak pernah menurun, terus dalam tekanan yang sangat baik. Gundogan terlibat dalam 2 gol di awal yang sangat bagus. Setelah memberikan umpan di gol awal, ditanduk oleh Cancelo dan diselesaikan dengan sundulan oleh Sterling. Gol kedua juga dari sebuah set piece Kevin De Bruyne, dihajar dengan first time dari Gundogan dan terlepas dari jangkauan atau tangkapan Dubravka sebelum diamankan, diselesaikan oleh Aymeric Laporte. Itulah Gundogan. Rodri bisa memanfaatkan sebuah set piece dengan tandukan kepala dia. Zinchenko bisa memberikan umpan terhadap gol Phil Foden. Jack Grealish juga berperan besar terhadap brace gol kedua dari Sterling untuk bisa memberikan umpan di penghujung laga dan ditutup oleh Sterling. Jadi semua pemain-pemain City sangat berperan dalam pertandingan menghadapi Newcastle. Tinggal bagaimana sekarang mereka harus konsisten untuk menghadapi 2 laga tandang yang sangat penting, sangat krusial buat mereka. Menghadapi Wolves dan menghadapi West Ham. Seandainya mereka 2 kali imbang, berbahaya. Dengan Liverpool menang terus melawan Aston Villa dan Southampton, Liverpool bisa menjadi juara. Jadi masih ada kesempatan memang. Persaingan masih tinggi. Termasuk juga di posisi ketiga dan 4. Chelsea yang sekarang hanya 1 poin berselisih dengan tim sesama London. Arsenal ini juga harus bisa menjaga posisi ketiga mereka. Mereka akan bertarung melawan Leeds. Chelsea harus menang. Karena 3 pertandingan terakhir tim asuhan Thomas Tuchel ini tidak mendapatkan kemenangan. Ada 2 imbang dan 1 kali kalah. Setelah imbang melawan MU, mereka dipukul 1-0 di Goodison Park oleh Everton dan draw lawan Wolves. Hanya 2 poin dari kemungkinan 9 poin yang bisa mereka dapatkan. Ini memang menjadi pukulan bagi Tuchel. Sehingga pertandingan melawan Leeds itu mengharuskan mereka harus menang. Tidak ada kata lain. Kalau sampai imbang lagi, apalagi kalah, dengan Arsenal bisa menang, Arsenal akan ambil alih posisi ketiga. Dan menarik, Chelsea turun di posisi keempat. Hati-hati juga dengan pergerakan dari Spurs yang ada di posisi kelima saat ini.
Tapi agak menguntungkan bagi Chelsea karena di saat mereka menghadapi Leeds akan menjadi pertarungan derby London ya pada pekan ini, di mana Arsenal bertarung dengan Spurs. Spurs ingin menang, Arsenal ingin menang, karena kalau Arsenal menang akan meninggalkan jauh Spurs untuk bertarung di Liga Eropa saja. Posisi atas 4 besar akan menjadi milik bagi Arsenal, kalau bukan di peringkat keempat, peringkat ketiga. Ini yang dibidik oleh Arteta. Mereka harus menang, tapi Conte juga harus menang. Kalau Conte menang, mereka akan memepet lagi dengan selisih 1 poin. Ini akan sangat rame, kita akan lihat nantinya. Di bawah juga didegradasi. Norwich sudah out, sudah turun ke divisi Championship, termasuk dengan Watford. Karena dengan 22 poin Watford saat ini, tidak akan mungkin lagi mereka bisa naik ke posisi keluar dari zona merah. Karena di atas mereka ada Leeds di posisi 18. Leeds 34 poin. Jadi hanya ada 1 slot terakhir setelah Norwich dan Watford keluar terdegradasi. Tinggal apakah Leeds akan terdegradasi, karena presentasi paling tinggi ada di Leeds ya, 34 poin. Kemudian ada Burnley juga 34 poin. Tapi Leeds akan menghadapi laga-laga yang sangat berat, termasuk lawan Chelsea. Kalau mereka kalah lawan Chelsea, selesai. Apalagi kalau Burnley menang. Nah, yang menarik di sini bahwa Everton itu keluar dari zona merah, yang tadinya ada di degradasi sekarang sudah di posisi 16. Nilai mereka 35. Hanya punya 4 pertandingan ke depan mereka dengan 34 pertandingan. Ini memang kalau bisa melihat sangat menguntungkan buat pasukan Lampard. Tidak ada yang menduga bahwa di tengah mereka yang sedang terpuruk, mereka bisa mendapatkan 6 poin yang sangat baik melawan Chelsea dan melawan Leicester. Tidak mudah mengalahkan Chelsea dan Leicester, tim yang sangat baik dengan kedalaman squad yang oke. Tapi ketika mereka menang di Goodison Park dan kemudian mereka berkunjung ke King Power, mengalahkan Jamie Vardy dan kawan-kawan dengan 2-1. Ini luar biasa saya katakan. Ya, kalau melihat dari performa mereka musim ini yang memang jauh menukik. Jauh ya, turun, makanya mereka berada di zona degradasi. Dengan ketambahan 6 poin, sekarang mereka ada di urutan 16. Ini baik. Dengan 34 laga memungkinkan mereka untuk bertahan. Dan saya yakin Everton ini akan bertahan di IPL. Tinggal 1 slot untuk turun degradasi nantinya, apakah Burnley atau dengan Leeds. Tapi bagaimanapun, walaupun Everton ini punya kesempatan bertahan, mereka harus tetap konsisten. Lampard harus bisa mengamankan paling tidak ada tambahan 6-9 poin ke depan, atau 7 poin lah. Membuat mereka agak lebih tenang, lebih aman sambil melihat kondisi dari Leeds. Kalau Leeds kalah melawan Chelsea, selesai aman dengan ada 2 kemenangan saja yang dilakukan oleh Lampard bersama dengan Everton. Mereka selamat berada di IPL untuk musim yang akan datang. Sementara pendatang baru yang akan naik dari zona Championship ke Liga Premier, Fulham dan Bournemouth sudah bisa membuking 1 tempat. Kita akan lihat nantinya siapa lagi tim ketiga yang akan menyusul untuk bisa mengganti posisi Norwich, Watford, dan juga entah Leeds atau Burnley. Saya akan membacakan buat Anda yang sudah mendapatkan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva. Produk-produk unggulan ya, Anda bisa dapatkan dari Leones. Ini untuk giveaway pemenang dari Liverpool dan Spurs yang menebak skor tepat 1-1. Ya, teman-teman dengar, Alimin Grabkar, Aska Lili, dan SL Hiruka. Silakan Anda menghubungi, kirim DM ke Instagram Inilah Ropan, alamat rumah lengkap Anda, kode pos, dan nomor HP Anda. Bagi nama yang saya sudah sebutkan tadi. Dan juga ada 3 pemenang giveaway setelah diundi, memberikan komentar-komentar yang bagus tentang Sadio Mane. Pertama Muhammad Taklim, ya, kemudian Holil Bari, dan ketiga Ahmad 1417. Sekali lagi Muhammad Taklim, Holil Bari, Ahmad 1417. Anda silakan kirim DM ke Inilah Ropan, ya, Instagram Inilah Ropan, alamat lengkap Anda, kode pos, dan nomor HP Anda. Ditunggu untuk Anda semua yang memenangkan giveaway dari Leones. Anda akan mendapatkan sendal, salah satu ini ya, dipilih. Kalau nggak sendal ya kaos, tidak boleh dua-dua. Ya, kalau ini sendal yang luar biasa ya dari Leones, ada Porto Black, kemudian ada Malibu Army yang akan Anda dapatkan juga dengan kaos-kaos seperti ini. Produk dari Leones ya, Anda akan dapatkan. Ya, tinggal dipilih nantinya apakah akan dapat kaos atau dapat sendal. Jadi tidak boleh dua-dua, minta dua-dua nggak boleh. Satu-satu aja yang akan Anda dapatkan giveaway. Selamat buat Anda pemenang giveaway. Sampai kita bertemu di next video. Ciao.